추천기에서 공을 Cerita dilanjutkan dengan pengungkapan bahwa Kongsuk ternyata masih hidup, meski sebelumnya kita mengira ia tewas tertembak. Tentara Merah yang ternyata adalah Nul menyelamatkannya dan menyuruh Kongsuk berpura-pura mati, lalu menandai peti matinya. Sementara itu, Gihun dibawa kembali ke tempat peristirahatan para peserta. Nenek Gemja bersyukur karena Gihun masih hidup, meski dalam keadaan pingsan. Pada episode ke-7 musim kedua, salah satu anak buah Junho dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut oleh Kapten Park. Keesokan harinya, para peserta menyadari bahwa orang itu telah menghilang. Kapten Park menduga ia terjatuh ke laut saat mabuk, apalagi malam sebelumnya terjadi hujan deras dan gelombang laut sedang tinggi. Salah satu rekan Junho menyarankan agar mereka meminta bantuan penjaga pantai dan fokus mencari lokasi pulau tempat permainan itu berlangsung. Tak lama kemudian, Gihun terbangun dari pingsannya. Ia merasa bersalah karena kematian teman-temannya terjadi akibat tindakannya yang sok menjadi pahlawan. Saat sedang merenung, uang dalam tabungan permainan terus bertambah, menandakan jumlah peserta yang tewas terus bertambah. Tentara Merah kemudian meminta para peserta untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan permainan atau tidak. Gihun, yang diliputi emosi, marah dan meminta Tentara Merah untuk langsung membunuhnya saja. Ia menganggap bahwa dirinya sudah kalah dan mereka sudah menang. Sementara itu, Yong-il alias Pronman terlihat menyaksikan Gihun dari balik layar. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Kapten Park, yang ternyata adalah salah satu kaki tangannya. Pronman memerintahkan Kapten Park untuk membunuh semua orang, termasuk adiknya sendiri, Detektif Junho. Jika situasi semakin memburuk, Gihun, yang sudah kehilangan semangat, tidak lagi peduli terhadap permainan. Mereka kemudian memungut suara dan hasilnya permainan tetap dilanjutkan karena mayoritas memilihnya. Tim yang setuju permainan dilanjutkan, menuduh Gihun hanya berpura-pura untuk memancing peserta lain memberontak, lalu menghabisi mereka. Ia bahkan dianggap sebagai mata-mata dari timnya sendiri, dan sikap emosionalnya dinilai hanya akting belaka. Di sisi lain, Nul berpura-pura menyerahkan jasad Kongsuk kepada komplotan pencuri organ agar ia bisa dipercaya. Namun sesampainya di sana, ia menembak semua anggota komplotan dan memaksa dokter bedah yang ada di tempat itu untuk mengobati luka Kongsuk. Kembali ke tempat peristirahatan, Ibu Gemja mencoba menghibur Gihun. Ia tahu bahwa Gihun hanya ingin menyelamatkan semua peserta dan menghentikan permainan dengan menghukum para penjahat. Karena itu, ia mendorong Gihun untuk makan dan memulihkan tenaganya. Namun, Gihun mengabaikan perkataannya dan hanya terpaku melihat Deho yang sedang makan dengan lahap. Malam harinya, Wheosok memberitahu Junho bahwa pada malam hilangnya rekan mereka, ia melihat Kapten Park juga terbangun dan memegang obeng. Ia curiga bahwa Kapten Parklah yang membunuh rekan mereka dan diam-diam menghalangi upaya pencarian. Namun, Junho tidak percaya karena selama ini Kapten Park terlihat banyak membantunya. Keesokan harinya, Junho melanjutkan pencarian bersama timnya, namun kali ini tanpa Wheosok. Wheosok memilih untuk menyelidiki latar belakang Kapten Park karena ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari sang kapten. Dalam penyelidikan ini, ia dibantu oleh seorang temannya. Sementara itu, Kapten Park mempertanyakan ketidakhadiran Wheosok dalam misi kali ini. Junho pun berbohong dengan mengatakan bahwa Wheosok memiliki urusan mendesak. Namun, Kapten Park justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelekkan Wheosok di hadapan Junho. Singkat cerita, tibalah saatnya bagi mereka untuk memainkan permainan keempat. Saat menuju arena, mereka melihat jasad teman-teman mereka yang sempat memberontak digantung di atas. Itu menjadi peringatan keras, beginilah hukuman bagi peserta yang mencoba menghentikan permainan dengan cara yang salah. Mereka pun memasuki arena permainan baru yang dinamakan Kucing dan Tikus. Dalam permainan ini, peserta dibagi menjadi dua tim tikus, berbaju biru, dan tim kucing, berbaju merah. Tim tikus diberi waktu 2 menit untuk bersembunyi sebelum tim kucing mulai mengejar mereka. Tugas tim kucing adalah membunuh tim tikus. Sayangnya, Ibu Gemja dan putranya, Yongsik, terpisah tim. Yongsik masuk ke tim merah, sementara ibunya masuk ke tim biru. Tim biru dibekali kunci untuk membuka pintu-pintu tempat persembunyian dan bisa menang jika berhasil menemukan pintu keluar. Sementara itu, tim merah dibekali pisau tajam yang cukup mematikan untuk membunuh lawan mereka. Menjelang permainan dimulai, peserta diberikan kesempatan untuk bertukar tim secara sukarela. Yongsik mencoba bertukar dengan ibunya karena ia tahu ibunya tidak sanggup membunuh siapapun. Begitu pula Myunggi, yang ingin bertukar dengan Junhee karena tahu kekasihnya itu tak mungkin bisa membunuh.
Myunggi bahkan berjanji akan melindungi Junhee dan bayi mereka. Sementara itu, Daeho merasa terganggu karena terus-menerus ditatap Gi-hun. Ia curiga Gi-hun ingin membalas dendam. Daeho tahu, Gi-hun marah karena dalam pertarungan sebelumnya, Daeho memilih bersembunyi dan kembali tanpa membawa cadangan peluru. Namun menurut Daeho, kesalahan sebenarnya ada pada Gi-hun yang menghasut teman-temannya untuk memberontak, sehingga mereka semua tewas. Permainan pun dimulai. Tim biru lebih dulu memasuki arena untuk bersembunyi. 2 menit kemudian, tim merah mulai masuk dan memburu mereka. Pak Tua Jongde menyarankan agar tim biru berpencar dan masing-masing mencari jalan keluar. Siapapun yang menemukannya lebih dulu harus berteriak dan membantu anggota tim lainnya untuk keluar bersama-sama. Di tengah pencarian, Junhee mulai merasakan sakit pada perutnya. Ia dibantu Ibu Gemja dan Hyunju untuk tetap bertahan dan bergerak bersama. Sementara itu, Gi-hun, yang berada di tim merah, diliputi amarah dan bersiap mengejar serta memburu para anggota tim biru dengan penuh dendam. Setelah dokter berhasil menyelamatkan Ki-suk, Nul langsung menembak dokter tersebut. Ia kemudian menyuruh Ki-suk mengenakan seragam tentara merah dan pergi bersamanya. Sementara itu, permainan masih terus berlangsung dalam ketegangan. Tim biru harus bersembunyi dari kejaran tim merah yang memburu mereka dengan pisau. Dukun Sanyo dipercaya oleh para pengikutnya untuk menemukan jalan keluar, namun mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Di sisi lain, Hyunju menyadari bahwa pintu-pintu yang tersebar di arena memiliki lubang kunci yang berbeda. Beruntung, ia bersama Ibu Gemja dan Junhee yang masing-masing memegang kunci berbeda, sehingga mereka bisa mencoba lebih banyak pintu. Sementara itu, Gi-hun terus memburu Daeho. Menurutnya, Daeho tetap bersalah karena telah mengkhianati mereka saat pemberontakan sebelumnya. Dalam pengejaran itu, seorang anggota tim merah hendak membunuh salah satu dari Hyunju, Ibu Gemja, atau Junhee. Namun, Hyunju tidak tinggal diam. Ia membunuh anggota tim merah itu untuk melindungi teman-temannya. Di saat yang sama, Junhee mendengar pengumuman bahwa peserta nomor 333, yakni Myunggi, berhasil lolos. Artinya, Myunggi telah membunuh seseorang. Junhee hanya bisa berharap Myunggi menepati janjinya untuk melindunginya. Namun tak lama kemudian, Junhee mulai merasakan sakit yang hebat karena hendak melahirkan. Ia meminta Ibu Gemja dan Hyunju untuk pergi dan menyelamatkan diri, tapi Hyunju menolak dan memilih tinggal membantu. Dengan bantuan Ibu Gemja, akhirnya Junhee berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan dalam keadaan sehat. Sementara itu, Dukun Sanyo meninggalkan pengikutnya begitu saja setelah diserang oleh tim merah. Saat melarikan diri, Dukun Sanyo bertemu dengan Gi-hun. Ia ketakutan karena tahu Gi-hun membencinya dan takut dibunuh. Dukun Sanyo kemudian mengatakan bahwa ia baru saja melihat Daeho dalam keadaan terluka. Ia meminta Gi-hun untuk mengejarnya dengan mengikuti jejak darah yang menetes di lantai. Namun karena Gi-hun lebih fokus mengejar Daeho, ia membiarkan Dukun Sanyo pergi. Beruntung bagi Dukun Sanyo, ia berhasil menemukan pintu keluar. Namun, pintu tersebut membutuhkan 3 kunci berbeda untuk dibuka. Karena itu, ia kembali untuk mencari 2 kunci lainnya. Di sisi lain, Hyunju masih terus berjuang melindungi teman-temannya dari serangan tim merah. Saat ia menemukan pintu keluar, sebenarnya ia bisa kabur sendirian karena telah memiliki 3 kunci. Tapi Hyunju memilih kembali untuk menyelamatkan teman-temannya. Sayangnya, saat ia kembali dan memberitahu mereka tentang pintu keluar itu, Myunggi muncul dan membunuh Hyunju. Hyunju pun gugur. Dukun Sanyo lalu memutuskan bekerja sama dengan Pak Tua Jongde untuk membuka pintu keluar. Namun saat mereka hampir berhasil, Jongde justru mengkhianati Dukun Sanyo. Akhirnya, Dukun Sanyo dibunuh oleh Minsu yang saat itu sedang dalam pengaruh obat. Sementara itu, Gi-hun akhirnya berhasil menemukan Daeho. Mereka bertarung sengit. Gi-hun menuduh Daeho telah mengkhianati mereka semua, menyebabkan kematian banyak teman. Dalam pertarungan itu, Daeho mengaku bahwa selama ini ia memang berbohong. Ia tidak pernah masuk militer, dan bahkan tatonya hanya palsu. Pengakuan itu membuat Gi-hun semakin marah, terutama karena Jongde, sahabat mereka, dibunuh oleh Frontman akibat percaya pada Daeho. Gi-hun pun akhirnya membunuh Daeho. Di sisi lain, Yongsik akhirnya bertemu kembali dengan ibunya, Ibu Gemja, dan juga Junhee. Yongsik menangis karena merasa bersalah, ia tak mampu membunuh siapapun, sementara waktu permainan hampir habis. Ibu Gemja menawarkan diri untuk mengorbankan dirinya agar Yongsik bisa selamat. Namun, Yongsik menolak. Ia tak sanggup kehilangan ibunya, dan tak tega membunuhnya. Putus asa, Yongsik malah mengejar Junhee dan berniat membunuhnya demi bisa lolos. Melihat hal itu, Ibu Gemja menusukkan pisau kecil ke tubuh putranya untuk menghentikannya.
Yongsik tak percaya ibunya sampai hati melakukan hal itu padanya. Tak lama kemudian, waktu permainan habis, dan Yongsik pun dinyatakan gugur.